Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Avatar Gordon ingin mempresentasikan tentang perkembangan bank di Indonesia. Masa kolonial wilayah Hindia Belanda. Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. B. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. C. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. D. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. E. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Kondisi sebelum diregulasi. Beberapa bank asing yang melakukan operasi yaitu 1. The Bank Kauran yang didirikan pada tanggal 1 September 1752. 2. The Java Bank yang didirikan pada tahun 1828. Yang ketiga, Nederland Indie Eskomto Maatschappij, Netherlands Indie Handelsbank, dan Nederland Handel Maatschappij mulai beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. 4. The Bank van Lening pada tanggal 20 Agustus 1746. 5. The Carteret Bank of India, Australia and China, Batavia tahun 1862. 6. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Batavia tahun 1884. 7. Yokohama Specie Bank, Batavia tahun 1919. 8. Taiwan Bank tahun 1915, Batavia, Semarang, dan Surabaya. 9. China and South Hand, Batavia tahun 1920. 10. Mitsui Bank, Surabaya tahun 1925. 11. Overseas China Banking Corporation, Batavia 1932, masa kolonial wilayah Hindia Belanda. Masa setelah kemerdekaan. A. Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. B. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. C. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan. D. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Keadaan perbankan masa sebelum deregulasi. A. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 68. B. Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. C. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. D. Instrumen pasar ruang yang terbatas. E. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. F. Sulitnya pendirian bank baru. G. Persaingan antar bank yang tidak ketat. H. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. I.
prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. J. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. K. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah kondisi. Kondisi setelah deregulasi. Kebijakan deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan. A. Paket 1 Juni 1983. B. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. C. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan, SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. D. Paket 27 Oktober 1988. E. Paket 20 Desember 1988. F. Paket 25 Maret 1989. G. Paket 29 Januari 1990. H. Paket 28 Februari 1991. I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. J. Paket 29 Mei 1993 tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank. Ciri perbankan setelah deregulasi. A. Peraturan yang memberikan kepastian hukum. B. Jumlah bank swasta bertambah banyak. C. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat. D. Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau SBPU. E. Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. F. Mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar kondisi setelah deregulasi. Selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau biasa disebut API. A. Selesainya penyusunan arsitektur perbankan di Indonesia atau API. B. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR dan Bank Indonesia untuk membantu atau menyusun. 1. Lembaga penjamin simpanan. 2. Lembaga pengawas perbankan yang independen. 3. Otoritas jasa keuangan. C. Kinerja perbankan yang lebih baik yang mengarah kepada praktik. 1. Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik. 2. Struktur perbankan nasional yang lebih baik. 3. Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking yang konsisten. Kondisi pasca krisis ekonomi. Arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa yang akan datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.